Ya, terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu, langsung saja. 5 ciri Anda lulus seleksi akademik PPG atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Kebetulan alhamdulillah saya sudah lulus PPG dan tahun kemarin dan tahun ini alhamdulillah sudah bisa menikmati sertifikasi Bapak Ibu ya. Jadi eh, tonton video ini sampai habis. Semoga pengalaman saya ini ada manfaatnya. Oke, ciri yang pertama adalah satu, disiplin sesuai jadwal belajar. Maksudnya bagaimana? Jadi bikin jadwal belajar Bapak Ibu ya. Nah, setelah jadwal belajar sudah dibikin, konsisten dan jalanin ya. Ingat wajah orang tua, ingat wajah suami atau istri, ingat wajah anak, atau ingat wajah mantan yang jahat kayak gitu ya. Jadi buktikan bahwa Bapak Ibu ini layak sebenarnya untuk jadi orang yang sukses seperti itu ya. Ini biasanya nih yang bagi Bapak Ibu peserta PPG yang masih jomblo ini ya, kayak gitu ya. Oke. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini saya buat jadwal kayak gitu ya. Ini ada hari, materi yang dipelajari, jamnya, kemudian targetnya apa, seperti itu. Misalkan hari Senin nih, ya. Karena kan soal seleksi akademik atau pretest PPG ini kan biasanya secara umum itu ada em, pertama itu materi pedagogik ya, kemudian materi profesional ya. Materi profesional ini materi mata pelajaran yang kita pelajari ya. Nah, kemudian potensi akademik matematika dasar seperti itu dan kepribadian. Biasanya 4 tipe soal itu yang keluar. Jadi Senin misalkan materi yang kita pelajari itu adalah materi profesional kelas 10 karena kebetulan saya guru SMA ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu ada nggak nih wajib atau peminatan seperti itu ya. Jadi materi profesional kelas 10 misalkan ya, wajib atau peminatan. Ini jamnya jam berapa nih? Misalkan habis asar misalkan jam 3 sampai jam 5 misalkan ya. Nah, ini jumlah target yang dikerjakan itu adalah 50 soal dan pembahasan seperti itu. Kemudian dilanjut lagi malam nih, materi profesional juga nih kelas 11 ya, baik itu mapel yang wajib atau peminatan. Ini dari jam 8 sampai jam 10. Ini 50 soal dan pembahasan seperti itu. Ya, jadi materi profesional ini juga banyak soal yang keluar Bapak Ibu itu tipikalnya C1 kayak gitu. Rata-rata sih kayaknya C1 kalau untuk yang masih seleksi akademik ya, beda sama tes UP. Untuk Selasa, nah ini materi pedagogik ya, kan banyak nih dari model pembelajaran, teori pembelajaran, RPP atau perangkat pembelajaran sama ya dari di dalamnya itu ya. Dari awalnya sampai evaluasinya, teknik penilaiannya dan lain-lain, PTK dan lain-lain. Nah, ini Selasa khusus materi pedagogik aja dulu ya. Jadi jam 3 sampai jam 5 seperti itu. Ini 50 soal dan pembahasan. Malamnya gitu juga jam 8 sampai jam 10 50 soal dan pembahasan. Nah, kalau di hari Rabu ini biasanya khusus untuk materi intelijensia seperti itu ya. Jadi seperti potensi akademik kayak gitu, itu isinya biasanya ada matematika dasar ya, tambah, kurang, bagi, kemudian persen-persenan seperti itu, deret angka juga ada, soal cerita ya, misalkan eh, apa namanya, Budi hari Senin pakai baju warna merah, kemudian Cristiano Ronaldo pakai hari Selasa pakai baju warna kuning, nah, kemudian nanti hari Jumat mereka pakai baju apa, nanti pakai gitu juga pernah keluar. Kemudian pola gambar seperti itu juga keluar. Nah, ini dikhususkan untuk hari Rabu biasanya. Nah, jamnya juga sama nih, jam 3 sore. Sorenya jam segini, malamnya jam segini. Kalau ini kan 40 soal cukup ya, karena kan satu soal juga perlu waktunya banyak. Nah, di hari Kamis kembali lagi ke materi profesional. Ini kelas 12 ya. Kalau tadi Senin tuh kelas 10 dan kelas 11, nah ini kelas 12 wajib dan peminatan juga. Ini sore ya, jam segini sama, tapi ini tambah lagi nih soalnya. Kalau sebelumnya 50 jadi saya kasih 100 ya, 100 soal dan pembahasan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana cara mendapatkan soal-soalnya. Itu sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Misalkan kita buka di Google ya.
Nah, misalkan, ini. Ketik aja soal dan jawaban materi kelas 10 sejarah. Ini berarti kan materi profesional nih. Nah, tinggal lihat satu-satu, di-download, di-save di Word, kerjakan, kayak gitu. Kemudian misalkan soal dan jawaban pedagogik, ya banyak nih ya. Mau mau yang PPG, mau yang PPK atau ASN guru, PNS guru itu sama pedagogik Bapak Ibu ya. Itu download aja dan Bapak Ibu kerjain aja seperti itu. Kemudian ada juga nih soal dan jawaban potensi akademik PPG kayak gitu, ketik aja di Google. Nah, banyak ini latihannya soalnya ya. Tinggal dicari saja ya. Kemudian soal dan jawaban kompetensi kepribadian PPG ini banyak juga nih. Ya memang ribet ya Bapak Ibu, tapi mau gimana? Itu adalah salah satu kunci kalau mau lulus ya. Kadang-kadang kita harus ribet. Bukan ribet sebenarnya, harus disiplin ya, konsisten dan rajin kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu caranya untuk mencari soalnya. Ini Kamis ya. Kemudian malamnya biasanya materi kelas 10 lagi ya. Untuk 100 soal dan pembahasan itu seperti itu. Jadi kelas 10, 11, 12 sudah, kembali lagi ke kelas 10. Dan untuk di hari Jumat khusus untuk materi pedagogik lagi, baik itu sore ya dan malam. Nah, jumlah soalnya nih 50 soal sore, 50 soal malam. Tapi ini sebenarnya fleksibel aja Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu ya. Kemudian Sabtu ke materi profesional lagi. Kenapa saya bilang kok banyakkan pedagogik dan profesional? Karena memang soalnya itu bukan bobot ya, jumlah soalnya itu memang materi pedagogik dan profesional tuh cukup banyak seperti itu. Jadi materi profesional ini kelas 11 lagi ya, kembali lagi, kemudian kelas 12. Jadi sama semuanya. Masing-masing kelas itu ada 2 kali kita belajar. Ini 100 soal, kemudian materi kelas 12 juga 100 soal, wajib maupun peminatan. Nah, di hari Minggu ini khusus untuk paginya ya, karena Minggu kan libur ya. Materi karakteristik kepribadian itu pagi nih. Jam 7 sampai 9 langsung hantam 100 soal dan pembahasannya. Karena menurut saya materi kepribadian ini bukan kita menganggap remeh ya, tapi ini tipe soal yang gampang lah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menjadi orang paling baik sedunia dalam 1 hari lah, bahasanya seperti itu ya. Jadi pilih aja jawaban yang baik-baik aja kayak gitu Bapak Ibu ya, dan konsisten juga. Nah, itu kan gampang aja ini materi klasik kepribadian. Kemudian sorenya kembali lagi ke pedagogik seperti itu ya. Ya, 50 soal dan pembahasan, karena kan Seninnya udah lagi ke materi profesional seperti itu. Dan ini di konsisten di Bapak Ibu jalani ya Bapak Ibu ya. Insya Allah itu mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada jerih payahnya dibayar dengan nilai yang baik seperti itu. Karena kan untuk nilai akademik PPG di tahun sebelumnya itu batas umumnya itu 55. Ya, kita tidak tahu tahun ini apakah masih 55 atau kurang, tapi menurut saya sih masih 55. Kalau di bawah 55 tuh 54,9 ini tidak lulus seleksi akademik PPG Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga harus ada targetnya nih, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, nih Bapak Ibu, stop nyinyir, bergunjing, perbanyak ibadah dan berdoa. Jadi Bapak Ibu bisa minta maaf dengan keluarga, rekan-rekan dan teman-teman. Jadi kurang-kurangin nyinyir di media sosial, bergibah ya. Itu kurang-kurangin, karena itu bisa menghambat rezeki kita. Seperti itu Bapak Ibu menurut saya. Jadi ya perbanyak ibadah ya Bapak Ibu. Bagi yang muslim atau non muslim, intinya Bapak Ibu juga ibadah. Karena udah belajar sesuai jadwal tadi, diimbangi dengan ibadah. Nah, itu sudah bismillah aja lah Bapak Ibu, mudah-mudahan ikhtiarnya udah kuat banget kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ini sedekah Bapak Ibu ya. Nah, jadi sedekah itu yang utama itu Bapak Ibu bisa memberi rezeki kepada orang tua Bapak Ibu atau keluarga ya, anak, istri, seperti itu ya. Ini sedekah kan banyak ya, baik berupa uang, barang, makanan, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian bisa memberi infak juga ke tempat ibadah atau anak yatim di panti asuhan ya. Ya semampu Bapak Ibu lah. Misalkan kalau saya kan, misalkan hari Jumat nih, sholat Jumat sambil bawa uang seperti itu ya. Bismillah kayak gitu, mudah-mudahan itu juga memperlancar rezeki kita Bapak Ibu ya. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang terakhir, ciri yang keempat adalah ini, sering lihat grup FB
Telegram, dan YouTube channel yang berhubungan dengan PPG. Ya, ini grup FB PPG banyak, grup Telegram juga banyak tentang PPG, dan YouTube channel tentang PPG juga banyak Bapak Ibu ya. Dan itu juga hati-hati tentang penipuan ya gitu ya Bapak Ibu, juga hati-hati dengan penipuan karena itu biasanya juga rentan penipuan, karena misalkan minta nomor WA atau bayar soal atau gitu, sepertinya itu nggak usah lah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cukup belajar di lihat grup FB, Telegram, atau YouTube channel yang berhubungan dengan PPG, baik itu entar nanti tentang soal-soalnya, download soal tadi di Google, dan lain sebagainya. Ini contohnya seperti Anda yang nonton saat sekarang ini, sepertinya sudah ada ciri yang keempat nih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu peduli nih, penasaran nih gimana sih PPG itu lulus seleksi akademik, bagaimana sih ya. Inilah Bapak Ibu udah masuk ciri keempat nih, nonton video ini berarti Bapak Ibu udah ada niat untuk maju kayak gitu ya, bukan tipikal orang yang ya udahlah pasrah aja, nggak kayak gitu. Nah, misalkan di channel saya ini saya sudah eh, nah ini channel saya Budi Wijaya Guru, ketika aja di YouTube Budi Wijaya Guru udah ada. Di sini saya ada berbagai macam video yang saya bahas ya. Ada salah satunya tentang PPG, ada banyak Bapak Ibu ya tentang PPG, karena kebetulan alhamdulillah saya sudah lulus PPG di tahun 2020, waktu itu full daring. Di sini ini aktivitas ketika full daring itu seperti apa sudah saya bahas di sini. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu pengen lebih rinci lagi, ketik aja di sini di playlist. Nah, setelah di playlist nanti pilih eh, program, playlistnya tuh namanya PPG, program sertifikasi guru. Di situ saya sudah ada 89 video nih ya, dari bagaimana kuliah PPG daring. Nah, kemudian ya contoh penilaian portofolio, apakah harus ada sertifikat untuk menuju UKIN PPG nanti, apa itu UP, apa itu UKIN. Ini sini sudah saya bahas dari awal sampai akhir, ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan menjadi mahasiswa PPG, sampai Bapak Ibu lulus PPG, sampai Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik, cara ngambilnya bagaimana, dan bagaimana proses pencairannya, validnya gimana, ini sudah saya bahas di sini Bapak Ibu ya. Dan oke, di sini ada juga playlist nih, saya baru bikin 2 tentang soal dan jawaban pedagogik ya. Baru 2 ya. Tapi yang paling banyak nanti ketika sudah Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG bisa kembali lagi ke channel ini. Di sini pengalaman saya mengerjakan tugas berkaitan dengan PPG sampai saya lulus sudah saya bahas di sini. Jadi jangan lupa di-subscribe ya Bapak Ibu, jangan lupa di-like dan di-share. Semoga Bapak Ibu semakin banyak rezekinya dan bisa lulus dalam PPG tahun ini ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah kila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.